Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bobi di pembelajaran dari rumah. Hari ini kita melanjutkan materi di tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran ketiga. Ya, kita sudah sampai pada pembelajaran yang ketiga. Ya, silakan perhatikan, di situ ada gambar anak-anak sedang memakai seragam sekolah. Pasti anak-anak semuanya kangen sekali ya dengan suasana di sekolahan, tapi anak-anak harus bersabar, selalu berdoa supaya kita segera dipertemukan di sekolah dan kita boleh masuk lagi ke sekolahan ya anak-anak ya. Yuk, sekarang kita perhatikan ke layar, perhatikan anak-anak. Di situ terjadi diskusi atau terjadi percakapan antara beberapa anak ya. Di situ silakan diperhatikan. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Lalu dijawab oleh temannya, baik Udin, aku pasti datang. Lalu, nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Lalu dijawab lagi, iya, kita main pesawat mainan juga ya. Lalu anak perempuannya juga menjawab lagi, wah, pasti menyenangkan. Nah, di situ Udin mengajak teman-temannya untuk pergi ke rumahnya, untuk bermain ke rumahnya, untuk memetik jambu, buah jambu lagi dan dibuat menjadi apa? Jus jambu. Ya anak-anak semuanya, kalau anak-anak di rumah dan memiliki buah yang bisa dipetik, bisa mengajak teman-temannya untuk datang ke rumah untuk diberi buah-buah itu jika anak-anak punya ya. Jika tidak punya dan harus beli, tidak usah, itu malah merepotkan ya. Jadi kalau di rumah ada buah yang berbuah dan anak-anak bisa membagikannya kepada teman-teman. Ya, kita lanjutkan ya anak-anak. Anak sudah paham ini karena ceritanya singkat dan jelas sekali. Yuk kita lanjutkan. Tadi Udin ingin membuat jus ya, ingin membuat jus bersama teman-temannya. Di sini bacaannya adalah membuat jus jambu biji. Yuk dengarkan ya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah diblender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Sudah selesai anak-anak, aku ulangi lagi supaya anak-anak lebih paham. Ya. Kita ulangi dari judulnya ya. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu.
Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Lalu jambu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Nah, anak-anak sudah selesai. Bapak Ibu sudah membacakannya 2 kali ya. Dan di situ tadi ada Beni, Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei. Mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu, sedangkan Lani, Siti, Dayu, dan Mei, anak perempuan, itu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu ya. Lalu Ibu Udin juga turut membantu mereka supaya dalam membuat jus jambu biji berjalan dengan lancar dan tidak membahayakan mereka ya. Lalu jambu dipotong menjadi bagian kecil, dimasukkan ke dalam blender, ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Lalu setelah di blender selesai, lalu disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah bagi anak-anak yang memiliki blender. Jika tidak, bisa dihaluskan dengan cara memakai sendok, lalu dihaluskan, ditaruh di dalam gelas pun juga bisa ya. Tidak harus memakai blender. Yang jelas ini juga kalau memakai blender itu menjadi lebih halus, intinya hanya itu anak-anak, tapi tidak harus memakai blender ya. Kita lanjutkan anak-anak ya. Beni dan teman-teman sangat senang ya dengan membuat jus ini. Kita lanjutkan. Jawab pertanyaan berikut. Yo, nomor 1. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin? Nomor 2. Bagaimana cara mereka bekerja? Nomor 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Lalu nomor 4. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Lalu nomor 5. Manakah yang termasuk benda cair? Ini ada benda padat dan benda cair ya anak-anak ya. Yuk kita jawab satu-satu, kita jawab bersama-sama. Nomor 1. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin? Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka membuat jus jambu biji. Lalu nomor 2. Mereka berbagi tugas. Bagaimana cara mereka bekerja? Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Seperti di bacaan yang sudah muncul di awal tadi ya anak-anak ya. Sekarang nomor 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Alatnya apa? Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring ya. Itu termasuk alatnya. Dan bahannya ada gula, es batu, air, dan susu. Lalu pertanyaan nomor 4. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Ingat, benda padat adalah benda yang ukuran dan bentuknya selalu tetap ya. Ukuran dan bentuknya selalu tetap. Ingat, benda padat, ukuran dan bentuknya selalu tetap. Ya, betul sekali. Yang termasuk benda padat adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring ya. Itu termasuk dalam benda padat. Ya, lalu manakah yang termasuk dalam benda cair? Ada air dan susu tadi, itu termasuk dalam benda cair. Ya, anak-anak nanti bisa mengulang lagi di materi ini. Kita lanjutkan di materi berikutnya. Ayo berlatih, perhatikan. Ayo perhatikan ya. Perkalian bilangan dengan angka 2. Kita harus berlatih ini. Perkalian bilangan dengan angka 2. Perhatikan, ada jambu biji di situ ya, ada kelompok jambu biji, ada kelompok pertama dan kelompok kedua ya. Bapak tunjukkan di sini 1, 2 di sini. Setiap kelompok ini isinya 3 ya. Lalu jika digabung menjadi 2 dikali berapa? Dikali berapa? 3 ya, sama dengan
6. Semuanya kan 6 ya ini ya. Perkalian kita sudah mempelajari di pembelajaran yang lalu, kita tinggal mengulangi saja ya. Lalu ada lagi jambu biji, dalam kelompok jambu biji ini ada 4 isinya ya. Ada 4, lalu ada 4 lagi. Kita gabungkan menjadi 2 dikalikan berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, tepat sekali. Hasilnya berapa? Hasilnya kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu jika anak-anak masih bingung, penyelesaiannya seperti ini ya. 2 dikalikan 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Penjumlahan yang berulang ya sama saja. Lalu dengan 2 dikali 4 juga sama anak-anak, sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Seperti itu ya, perkalian dengan angka 2. Bisa nanti anak-anak mencoba di rumah dengan 2 dikali 5, 2 dikali 6, 2 dikali 7, seperti itu. Bisa dilanjutkan nanti di rumah ya. Pak Bobi ini memberikan contoh sedikit dulu. Lalu berikutnya perkalian bilangan dengan angka 1 ya. Ini perkalian bilangan dengan angka 1 anak-anak ya. Perhatikan di layar ada angka 3 dikalikan 1 sama dengan 1. Ingat 3 kali 1, 1 tambah 1 tambah lagi 1, satunya diulang sebanyak 3 kali sama dengan berapa? 3. Lalu Pak Bobi kasih contoh lagi. 5 dikalikan 1 sama dengan berapa? Pak Bobi dengar dari sini jawaban anak-anak? Iya, tepat sekali. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Satunya diulang sebanyak 5 kali. Lalu hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 5. Tepat sekali. Lalu Pak Bobi kasih contoh yang terakhir nih, 3 saja contohnya. 4 dikalikan 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Seperti itu. Ya, coba anak-anak perhatikan. Ya, coba anak-anak perhatikan. Ya, kesimpulannya ya. 3 dikalikan 1 hasilnya 3. Di depan 3, di belakang juga 3. 3 dikalikan 1 hasilnya 3. 5 dikalikan 1 hasilnya kok ya juga 5. 4 dikalikan 1 hasilnya kok juga 4. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Misalnya nanti anak-anak bisa mencoba di rumah. 10 dikali 1, 9 dikali 1, 8 dikali 1, 7 dikali 1, bisa dicoba sendiri. Hasilnya apakah sama? Ya, apakah sama dengan bilangan itu sendiri ya? Seperti di contoh 3 dikali 1 hasilnya 3. Sama angkanya. 5 dikali 1 hasilnya 5. Sama angkanya. Lalu 4 dikali 1 hasilnya 4. Wah, ya juga sama ya. Jadi kesimpulannya semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan apapun jika dikalikan 1, entah itu 100, entah itu 20, jika dikalikan 1 ya hasilnya ya angka itu. Ya 20, ya 100, ya itu hasilnya. Ya. Nanti anak-anak coba sendiri ya, cari bilangan yang anak-anak suka dan dikalikan 1. Hasilnya apakah betul hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Yuk kita lanjutkan. Perkalian bilangan dengan angka 0. Ingat, jangan pernah mengucapkan kosong tapi 0 ya. Tidak ada angka kosong, adanya angka 0. Pak Bobi sudah pernah mengatakan itu di home visit ya. Tidak boleh mengatakan angka kosong, adanya angka 0. Lanjutkan. 2 dikalikan 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu Pak Bobi kasih contoh lagi. 4 dikalikan 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. 0-nya sebanyak 4 kali ya. Hasilnya 0. Lalu 3 dikalikan 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ya sama dengan 0. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi
bilangan apapun anak-anak, jika anak-anak mengalihkan bilangan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dikalikan 0, hasilnya akan tetap 0, tidak akan angkanya 15 kali 0 hasilnya 15, tidak ada, hasilnya tetap 0. Jadi semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya 0. Anak-anak bisa mengingat ini supaya tidak begitu banyak dalam menghitung, jadi anak-anak bisa mengerjakan dengan mudah. Kita lanjutkan tugas hari ini untuk anak-anak, silahkan dilihat di layar, ada 9 nomor, perhatikan. Ya anak-anak, Bobi rasa cukup materi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa selalu rajin cuci tangan pakai sabun. Jika keluar rumah, pakai masker ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.